kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Kau suami, pimpin itu istrimu masuk neraka. Andai saja boleh manusia sujud kepada sesamanya manusia, maka istri sewajibkan sujud depan suaminya. Dengar baik-baik, bukan Dasat Latif bilang, Nabi, andai saja boleh manusia sujud kepada sesamanya manusia, maka kalian istri sewajibkan cium kakinya itu suami. Kenapa? Karena ibu harus tahu, dosa ibu kami para suami yang tanggung. Beda kami laki-laki dengan ibu. Ibu bikin dosa, ibu tidak puasa, ibu tidak sholat, meskipun suaminya ulama, suaminya penceramah, suaminya Senin Kamis puasanya, tahajud tiap malam, suaminya hafal Quran, tapi istrinya tidak baik agamanya. Kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Kau suami, pimpin itu istrimu masuk neraka. Beda ibu-ibu, ditanggung oleh kami laki-laki. Suaminya tukang judi, suaminya pengedar narkoba, suaminya peselingkuh, suaminya pemakan haram, tapi istrinya istrinya baik, rajin sholat, taat sama suaminya, perintah suaminya diikuti. Meskipun suaminya bajingan, tidak ada urusan, suami masuk neraka. Nabi jelaskan kepada ibu, bu, lihat ini, kata Nabi kalau bahasa kita, bu, lihat ini 7 pintu surga, tadkhulul jannati bisalam. Silahkan ibu pilih mana pintu surga yang ibu mau masuki. Itu enaknya jadi perempuan, ditanggung dosanya sama laki-laki. Beda kami laki-laki, ibu tidak tanggung dosa kami. Maka ibu-ibu, yang pertama tujuan suami itu bukan cari nafkah. Ibu yang perlu cari dari suami bukan mendidik yang utama, tapi yang utama adalah cari ridhanya suami. Jangankan ibu keluar rumah, Senin Kamis saja diharamkan oleh Allah apabila tanpa izin suami. Saya ulang, jangankan keluar rumah, Senin Kamis ibu puasa sunnah tanpa izin suami, haram puasa itu. Contoh, pengantin baru, suaminya cuti 3 hari, istrinya langsung, bang, saya puasa Senin Kamis ya. Kata suaminya, saya sengaja cuti ini karena saya mau dapat jatah siang-siang. Tidak boleh ibu puasa tanpa izin. Ya, jelas ibu, jelas. Dengar lagi, ada orang bertetangga marah, ini tetangga lapor sama Nabi. Apa pasalnya? Sakit ini ibu tetangganya, dia datang panggil anaknya, seorang perempuan, bu, ibu mamanya lagi sakit, datang kita lihat ki. Apa kata ini ibu anaknya? Mohon maaf, suamiku pergi tugas, saya dilarang keluar rumah sebelum suami saya pulang. Sakaratil maut ini ibunya, datanglah ibu, sudah sakaratil maut ibu, kau datanglah besuk dia. Saya minta maaf, saya mau sekali tapi suami saya belum pulang. Harinya meninggal, mau dimakamkan, datang lagi, bu, sudah meninggal ibumu, kau datang yang terakhir kalinya. Mohon maaf, saya cukup berdoa. Kenapa? Suami saya belum pulang, saya tidak berani tinggalkan rumah. Marah yang manggil-manggil, dia pergi lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, tetanggaku keterlaluan, dari sakit sakaratil maut sampai meninggal tidak datang lihat ibunya. Saya 3 kali datang memanggilnya. Kenapa kata Nabi? Dia dipesan sama suaminya, jangan keluar rumah sebelum pulang. Mendengar ini, apa Nabi marah? Subhanallah, Nabi justru menjelaskan, alhamdulillah diampuni seluruh dosa ibu yang meninggal karena punya anak yang taat sama perintah suaminya. Ada ibu-ibu Bayangkari begitu sih? Ada? Yang banyak saya lihat baru 10 menit pergi suaminya juga keluar juga dia apa? Dia tawaf satu komplek. Dia keliling satu komplek. Masya Allah. Ya, alangkah bahagianya kita suami pergi menjalankan tugas sebagai aparat negara, lalu istrinya sholat duha 8 rakaat, selesai sholat duha dia kirimkan SMS suaminya, Pak, jangan menghalalkan segala cara, rezeki sudah Allah tentukan, meskipun bapak kejar kalau bukan rezeki bapak tidak akan masuk, tapi meskipun bapak tidak kejar setengah mati kalau rezeki bapak pasti masuk. Bapak jangan menghalalkan segala cara, salam sayang selalu dari istrimu di rumah.
bahagianya. Itu suami kalau dapat SMS begini, Bu, dia kasih lihat itu semua di kantor, di polsek. Ya kau istriku, istri yang soleha. Pernah SMS begitu suaminya, Bu? Pernah? Paling SMS, jangan lupa singgah beli gas. Masih baik kalau gas, kalau pembalut. Saya pernah rasakan ini, Pak. Saya pulang takziah malam-malam, tiba-tiba mamanya SMS, Ustaz, habis pembalut. La haula wala quwwata illa billah. Saya singgah di warung, saya berdoa, mudah-mudahan tidak ada yang kenal saya. Begitu saya bayar, tiba-tiba ada ibu bilang, Ustaz beli pembalut. Langsung aku bilang, biar bi daripada saya melahirkan. Pak, Bapak juga jangan tipu suami istri. Pak, jangan pernah nipu istri. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Saya dipanggil komandan, saya dipanggil. Ini namanya istri, kasihan kalau sudah lapor, komandan, iya Pak, silakan lari. Ternyata pergi merapat. Pak, kadang saya ditanya, Ustaz, kenapa pangkat golongan saya tidak bisa sekali baik, Ustaz? Rezeki saya. Saya bilang, Bapak dosa sama istri. Gimana Allah mau bukakan pintu rezeki kalau orang yang setia menunggu Bapak di rumah Bapak khianati? Ya? Masih ingat waktu menikah? Apa kita ucapkan waktu menikah? Bapaknya bilang begini, yang perempuan, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku ini dengan mahar tunai karena Allah. Siapa yang kita jadikan mahar? Siapa yang kita jadikan jaminan? Tunai karena Allah. Kita ambil anak gadisnya orang, dihalalkan anak gadisnya orang atas nama Allah. Allah yang kita jadikan jaminan. Kapolres saja Bapak jadi jaminan. Kalau Bapak salah gunakan, dipindah Bapak, Pak, kalau perlu dipecat. Saya atas nama Kapolres ini diminta untuk, padahal itu bohong. Marah Kapolres, Pak. Apalagi Allah. Maka Bapak kalau sengsara hidupnya, susah rezekinya, koreksi. Mungkin Bapak terlalu banyak mengkhianati istri. Gimana Allah mau bukakan pintu rezeki? Kalau istri suka marah-marah, Bapak, kalau istri suka marah-marah, rumusnya diam. Jangan kalau istri marah minta penjelasan, lebih diam. Kalau perlu makan obat tidur. Karena itu perempuan kalau dia sudah marah dijelaskan, tidak jalan otaknya, Pak. Apalagi kalau dia bilang pokoknya sudah diam saja, Pak. Dijelaskan tidak masuk akal, sudah dijelaskan tidak ungkit lagi yang 10 tahun yang lalu. Kenapa dua? Ini semua ini. Sudah lewat 7 tahun masih nak ungkit-ungkit lagi. Pada dia bilang sudah mindak berhenti mak, bertengkar itu dulu. Maka lebih Bapak minum obat tidur. Kalau dia ngomel, Pak, maklumi saja. Kenapa? Dengar baik-baik. Ada sahabat Nabi, waktu itu Umar bin Khattab presiden, suka ngomel dan marah istrinya. Maka suaminya mau lapor sama Umar supaya dipanggil, dimarahi sama Umar presiden. Begitu dia mau lapor sama Umar, dekat dari rumah Umar, dilihatnya Umar juga dimarahi sama istrinya. Pulang dia, presiden aja dimarah, pulang dia. Besok ketemu sama Umar, ya Amirul Mukminin, saya lihat Anda kemarin marah-marah sama istri, diam-diam saja, senyum. Dengar bapak-bapak, dengar para lelaki, apa jawaban Umar? Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan dan menyusui anak saya. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Masih? Ada ndak enaknya orang hamil, Bu? Ndak ada enaknya, 9 bulan. Sudah mau keluar, duduk saja pakai standar samping. Tidurnya satu saja kayak pasrah. Iya toh Ibu? Sudah lagi itu yang paling setengah mati lagi melahirkan. Masih ingat waktu melahirkan, Bu? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri Kapolres enak melahirkan, keluar kok nak? Tidak. Coba, kali kita laki-laki paling menderita kalau ngidam. Iya toh? Sampai-sampai ada mina laki-laki, Ustaz, apa doanya supaya berhenti ngidam istri? Saya bilang, ngidam apa istrinya, Pak? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya duduk di atas lemari. Berhenti kau, dikasih bodoh-bodoh kau istri itu. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 9, setengah 9 sudah naik semuanya. Sudah berhenti kau, udah kasih bodoh-bodoh kau itu. Tidak ada itu ngidam dalam Islam. Mana ada orang Barat ngidam? Mana ada orang Arab ngidam? Hanya ada di Melayu, utamanya Indonesia. Ini karena kita dibodoh-bodohi.
Makanya saya waktu mamanya cek ngidam, tidak ada ngidam di sini, langsung berhenti. Apalagi yang ketiga, menderitanya. Jadi kalau istri marah-marah, ingat saja bagaimana menderitanya hamil, bagaimana menderitanya melahirkan. Saya sering bilang, kalau ada laki-laki yang kurang ngajar sama istrinya, yang nakal sama istrinya, bahkan ada kasihan istri yang begitu sabarnya curhat sama saya. Dia lihat suaminya bawa perempuan datang ke rumahnya, dia datang bawa perempuan lain ke rumahnya. Istrinya mau marah, tapi dia bilang apa? Saya sayang anakku, bukan suamiku. Kalau saya pisah, kasihan anak saya, tidak ada bapaknya. Itu begitu sabarnya seorang perempuan. Maka kalau istri ngomel-ngomel, bayangkan bagaimana susahnya lagi menyusui. Ibu masih ingat waktu menyusui? Masih? Apalagi kalau dia tumbuh giginya. Masih ingat, Bu? Udah. Apa ibu? Ibu bayangkan dirinya ini. Apa begitu digigit langsung kau gigit saya? Tidak. Lepas kuda. Siang anaknya, malam bapaknya lagi. Assalamualaikum, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Waalaikumsalam.